Halo Binusian, jumpa lagi dalam program Binus On Screen dan tentunya barengan gue Trisna Prandawa dan rekan gue Margareta Angelina di sini. Dan seperti biasa di Binus On Screen kita akan memberikan informasi seputar Binus University, juga akan santap sore sama Binusian kita hari ini seperti biasa, dan kita juga akan memberikan informasi-informasi dari seputar Binus selama tadi 1 minggu ini. dong, Oh udah ya, oke. Dan Trisna. kita juga nanti akan kedatangan narasumber kita ya, tentunya di sini spesial. Yang selalu spesial Iya, dan selalu hari spesial ini tentunya di Binus On Screen. Angel's Voice. Wih, pokoknya suaranya keren deh, kayak suara kamu gitu, keren banget. Oke, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke informasi kita yang pertama nih. Ada apa, Belum lama Trisna? ini Binus melebarkan sayapnya. Kalau kemarin kan kita di Bekasi udah ada, ya kan, di Alam Sutra udah ada. Nah, baru saja Binus meresmikan untuk Binus University di Kota Malang. Kota Malang. Jadi teman-teman yang dari Kota Malang nggak perlu datang ke Jakarta untuk kuliah lagi karena di Malang udah ada. Yes, tapi ini lebih fokus pada teknologi kreatif. Oke. Nah, seperti apa peresmiannya kita simak Ini dia. liputannya berikut ini. Selama lebih dari 35 tahun berkarya, Bina Nusantara telah menghasilkan lebih dari 100.000 lulusan mulai dari tingkat S1 hingga S3. Sebagai bagian dari Binus Higher Education System, tepat 3 Agustus 2016, Yayasan Bina Nusantara meluncurkan Institut Teknologi Kreatif Bina Nusantara Malang atau yang disebut dengan Binus Malang yang berlokasi di De Araya Malang. Tepat tanggal 3 Agustus 2016, peresmian dilakukan di Institut Teknologi Kreatif Bina yang dihadiri oleh CEO Bina Nusantara Group, Rektor Binus University, serta jajaran Board of Management. Nantinya Institut Kreatif Bina Nusantara Malang yang akan dipimpin oleh Dr. Insinyur Boto Simatupang MBP. Binus Malang hadir dengan fokus pada teknologi kreatif dan kearifan lokal. Selain itu, Binus Malang juga akan menerapkan program 2+1+1. Nantinya, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar multikampus dan pengalaman profesional di luar kampus. Selama 2 tahun, mahasiswa akan menjalankan perkuliahan di area kampus Binus Malang. 1 tahun menjalankan perkuliahan di Binus University Jakarta, dan 1 tahun berikutnya mahasiswa akan menjalankan program magang di berbagai perusahaan. Itu dia. Ternyata jadi kalau misalnya di Binus Malang itu langsung di-lead sama Pak Boto. Iya, Pak Boto ya. Tapi mereka lebih fokus pada teknologi kreatif dan kearifan lokal di sekitar. Oh, jadi mungkin perbedaan namanya di Jakarta mungkin dari jurusannya. Dari jurusan-jurusannya. Nah, kita tunggu aja untuk memulai perkuliahan baru di Kota Malang. Kita tunggu saja. Oke, tapi ngomong-ngomong tentang memulai perkuliahan, kita juga di Binus itu lagi yang namanya FVP. FVP, Dan Freshman Enrichment Program. Betul, dan FVP itu udah masuk ke gelombang 2 dan diselenggarakan langsung di Kemanggisan sama di Alam Sutra. Nah, seperti apa keseruannya? Kita lihat liputannya berikut Ini dia. FEP adalah salah satu program orientasi untuk menyambut sekaligus mempersiapkan mahasiswa baru agar dapat mengikuti sistem pendidikan di perguruan tinggi yang sangat jauh berbeda dengan sistem pendidikan di sekolah menengah atau SMA. Pada kesempatan kali ini, gelombang kedua mahasiswa-mahasiswi Binus University mendapatkan pelajaran mengenai Binus Maya dan cara bagaimana mendapatkan kesuksesan kuliah di Binus University. Binus Maya merupakan salah satu tools belajar modern yang dimiliki oleh Binus University. Lewat Binus Maya, para mahasiswa difasilitasi untuk dapat melihat jadwal perkuliahan, membuat forum diskusi, melihat nilai, jadwal pembayaran kuliah, dan masih banyak lagi. Selain itu, tentunya para Buddy Coordinator juga terus memotivasi para Binusian 2020 agar dapat lulus tepat waktu dan terus mengingatkan pentingnya soft skill untuk menjadi modal di dalam dunia perkuliahan. Nah, Itu dia. Jadi kalau misalnya kita sekarang lagi masa-masanya buat Binusian tuh datang seger-seger, ngeliatan Mahasiswa baru-baru. baru pada datang ya. Nah, kalau tadi itu lokasinya di kampus Binus Alam Sutra. Iya, dan ternyata Binus yang FVP yang diselenggarain di Binus Alam Sutra sama yang di Kemanggisan tuh konsepnya sama. Konsepnya sama Konsepnya persis. sama ya. persis. Oke, nanti kita akan langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita pada sore hari ini. Tapi juga kita bakal santap sore. Iya, tapi Dan setelah sambil berikut ini tetap di Binus On Screen.
Halo Binusian, jumpa lagi dalam program Binus On Screen dan tentunya masih barengan gua Trisna Prandawa dan kali ini gua udah ditemani oleh teman gua. Siapa namanya? Erikson dari jurusan Teknik Industri. Binusian berapa? Binusian 2018. Binusian 2018. Nah, kali ini Erikson ini akan membantu kita untuk masak ya hari ini ya. Iya. Masak apa? Masak makaroni bolognese. Makaroni Bolognese. bolognese. Oke. Nah, tapi sebelumnya kita juga akan melihat nih apa aja bahan-bahannya, ada apa aja nih? Yang pertama pastinya ada makaroni. Ada makaroninya ya. Pertama ada makaroni. Makaroninya secukupnya ya. Ya secukupnya. Oke. Terus apa lagi? Terus ada cornet, Ada cornet juga. cornet. Oke. Terus apa lagi? ada bawang bombay, Bawang bombay. ada sausnya, Sausnya. dan Terus ada keju ya. Wih, yang terakhir ada keju. Nah, oke. Pertama-tama apa yang mau dilangin dulu nih? Pakai sarung tangan dulu ya, biar higienis ya. Oke. Emang hobi masak ya Erikson apa gimana sih? Enggak sih, iseng-iseng doang. Iseng-iseng doang. Oke. Nah, Erikson ini cukup pendiam ya. Oke. Ini pertama ngapain nih? Abis ini mau ngapain? Pertama mau rebusin ini dulu, makaroni. Makaroni ya. Oke, direbus dulu ya. Berapa lama biasanya ngerebus makaroni ini? Sekitaran Dinyalain dulu boleh? Boleh. Boleh. Oke. Berapa lama biasanya ngerebus untuk merebus makaroni ini? sekitar 8 menit, 8 menit. 10 menit. 8 menit atau 10 menit? Sekitaran begitu. Sekitaran begitu, sekitar antara 8 sampai 10 menit kali ya. Heeh. Oke. Nah, biasanya untuk segini tuh buat porsi berapa orang sih? Ini 3 orang cukup, 4 orang bisa. 3 orang apa 4 orang nih? Ini 4 tadi orang, 4 nggak orang. ini ya. 3 orang apa 4 orang? 4 orang. 4 orang. Oke. Terus nanti apa yang bisa gue bantu ini? Berarti nanti bawang bombaynya Dipotong. potongin dulu ya. Heeh. Oke. Sip. Nah, itu 8 menit. Taruh garam dulu. Oh, dikasih bumbu lagi. Garam. Garam. Oke, ini nih garam ini. Ini dia. Ini dia. Nih. Garamnya segimana? Dikit aja. Sangat terkasinan nih. Gak apa-apa kalau kasinan. Oh, nggak apa-apa kalau Daripada kasinan. gak ada rasa. Oh iya sih. Lebih baik kasinan ya daripada nggak ada rasanya, benar juga sih. Oke, daripada hambar. Terus kasih minyak dikit. Terus kasih minyak dikit. Heeh. Biar apa dikasih minyak? Biar gak lengket. Biar nggak lengket. Jawabannya tuh simple, jelas, singkat, padat. Oke. Oke. Dikit aja. Dikit aja. Sedikit aja supaya biar nggak lengket aja. Terus habis itu diaduk. Ya diaduk. Oke. Berarti kita nunggu 8 sampai 10 menit itu tuh sampai dia benar-benar lembek ya. Oke. Oke, ditutup aja. Itu ditutup aja sampai benar-benar nanti matang ya. Oke, kita hitung waktunya. Oke, terus habis ini ngapain Di lagi? sini ini nih potong bawang bombay. Ini pisaunya ada. Mau pakai pisaunya mana? Ada banyak pilihan ya. Mana aja Mana aja? Oke. kepanjangan. Tadi katanya mana aja tuh. Sekarang milih mau yang mana gimana ini sih? Nah, itu. Oke. Terus Oke. Nah, sambil nanti nunggu lu kupas bawang bombaynya, ini gue juga ada satu video liputan nih tentang persiapan para Mabira. Persiapan apa? Kita lihat liputannya berikut ini. Gladi resik yang dihadiri kurang lebih 60 peserta ini dimulai tepat pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Dibuka dengan lagu-lagu klasik, suara merdu para choir berhasil membuat siapa saja yang mendengar bergidik dalam takjub. Lagu terus dilanjutkan dari musik klasik hingga musik Broadway yang merupakan genre usungan konser bertajuk Ring of Songs. Para choir dapat menghadirkan nuansa berbeda saat menyanyikan lagu-lagu Broadway, ditambah dengan gerakan tarian yang lincah dan energik. Jadi kita temanya itu Ring of Songs, kita udah bawain untuk yang tahun ini ketiga kalinya. Kita sekarang ubah branding jadi Ring of Songs 2016. Sebelumnya Ring of Songs 1, Ring of Songs 2. Kalau sekarang ini Ring of Songs itu emang dari awal kita punya konsep itu kayak istilahnya lagu-lagunya dari berbagai genre, berbagai daerah maupun berbagai negara. Kalau sekarang ini kita lebih ke arah praising the Lord, sama yang babak keduanya itu kita mau coba ngangkat lagu-lagu dari Broadway yang zaman dulu kayak.
Di balik paduan suara yang indah dan kompak, tentu ada sosok yang turut mengambil peran penting dalam persiapan konser ini. Ia adalah sang konduktor, Ranier Revireno, yang mengaku bahwa untuk memandu choir tidaklah mudah dan butuh waktu yang sangat lama. Terbukti dari persiapan konser Rings of Songs yang memakan waktu hingga 1 tahun. Udah banyak sih ya, ini udah final final stage. Musik memang harus sudah siap, kita tinggal seminggu ini cuma ngerapihin apa yang memang udah kita lakukan sebelumnya, detail-detail yang tadinya cuma kayak sepotong-sepotong, kita mulai gabungin satu-satu. Di luar itu tentunya kita nyiapin di luar artistiknya, tentang penjualan tiket, tempat, kostum tentunya gitu, dan juga gimana caranya untuk supaya semakin banyak orang yang tahu tentang konser ini. Para peserta terlihat begitu antusias dan semangat dalam menyambut hari konser yang semakin dekat. Berbagai pengalaman juga telah mereka dapatkan dalam proses persiapan konser ini. Hal itu dapat dirasakan oleh salah satu singer, yaitu Margaret Michelle. Ya, untuk sebagai penyanyi sih tentunya banyak banget kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tentunya dari awal kita belajar lagunya, kita belajar dinamikanya, kita belajar bagaimana menginterpretasikan lagu itu dengan baik. Lalu tidak hanya berhenti sampai situ saja, kita juga ikut bagaimana kita nanti mengekspresikan itu biar nanti bisa sampai ke penonton-penonton, seperti itu. Konser Ring of Songs 2016 akan dilaksanakan pada hari Minggu, 7 Agustus 2016 yang berlokasi di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan. Harga tiket masuk sangat terjangkau, yaitu dari Rp100.000 hingga Rp200.000 saja. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website Paramabira di www.paramabira.com. Close your eyes, breathe in the night. A softer bed I'll make you. The trial is done, all danger gone. No dread for dreaming, take you away. Udah, gitu aja. Inilah dia, inilah mereka, Paramabira. Betul. Selamat datang di Ya, Binus Sunscreen. Oke, boleh perkenalan diri dulu, namanya boleh dari kamu, boleh. Perkenalkan semua, nama saya Ella dari divisi rehearsal. Oke, lanjut. Saya Wirfan sebagai singer Paramabira. Singer di Paramabira. Oke, lanjut ya. Halo semuanya, nama saya Stefani. Saya di Paramabira sekarang menjabat sebagai seksi suara untuk alto. Mereka enggak sulit ya. Mereka ngomong aja udah ada suaranya tuh gimana ya? Coba kalau Zeki Trisna ini karakter suaranya apa nih? Coba. Enggak. Agak gimana ya? Coba nyanyi Coba dulu. nyanyi. Oh, jangan nyanyi. Kita mesti Nggak bisa tahu nyanyi. dulu dari nyanyi. Ini suaranya bagus kan Coba, Margaret? coba. Enggak bisa nyanyi. Oke. Oke, tapi kalian ini kan di Paramabira nih. Oke. Nah, kalau misalnya masuk Paramabira itu emang harus udah bisa nyanyi dari awal atau nanti emang di situ belajar lagi apa gimana sih? Saya mau jawab nih. Anak paling baru deh. Oh iya udah. silakan. Anak paling baru kan saya paling baru nih di Oke. antara mereka. Ketahuan ya muka senior mana ya Lucian ya. Kan baru Ketahuan. kemarin Paling senior kelihatan lagi. Yang paling Oke. kelihatan. Mesti cukuran dulu nih biar kelihatan muda lagi. Oke, gimana? Oke, jadi tahun lalu pas kita baru mau masuk itu emang kita akan di audisi. Jadi kita pertama kali dapat info tuh pas Bunga Rampai, terus Expo kita datang itu untuk daftar kan. Terus habis itu kita audisi, itu audisinya aja beberapa tahap ya. Iya. Itu ribet banget karena emang seleksinya ketat. Jadi emang diharapkan apa sih suaranya udah ada lah gitu. Jadi sesuai yang pelatih kita bilang kayak kalau yang buta nada ya agak susah mungkin masuk Oke. gitu. Tapi seenggaknya harus bisa nyanyi dulu lah ya. Sebenarnya juga mungkin lebih kayak ke kita sih nggak nyari yang langsung bisa nyanyi gitu. Mungkin ada yang beberapa dia emang nyanyinya
nggak bisa dibilang bagus banget, tapi mungkin ada potensi gitu, atau mungkin dia memiliki kayak musikalitas yang tinggi. Nah itu juga kita bisa terima gitu. Jadi nggak mesti kayak langsung udah bisa nyanyi kayak diva nih baru masuk Paramabira, itu nggak usah gitu. Kita dari nol juga kok. Oke, tapi biasanya kalau mahasiswa baru nih yang mau masuk Paramabira nih, itu biasanya syarat-syarat untuk bisa masuk, bisa lolos nih gitu. Ujian tahapannya apa aja sih? Kalau buat audisi, karena biasanya saya kan di sini seksi suara, jadi kebanyakan juga banyak pegang audisi. Yang pertama tuh tes kebutaan nada. Kalau misalnya nih kita pencet nih kayak tet gitu. Ada orang yang kayak dipencet tet, dia nyanyinya Dia tet aja dan ada. Ada nada Yang bergerak, nadanya apa coba? Enggak tahu. Oke, gimana? Iya, kan ada yang kalau misalnya dipencet net, dia nyanyinya bukan nggak ngikutin gitu. Jadi dia net kan nggak pas gitu loh. Kayak maksudnya itu istilahnya kalau di paduan suara namanya tone deaf gitu. Kalau kayak gitu yang bahkan dari denger lagunya aja dia nggak bisa ngikutin, buat kedepannya kan pasti susah. Itu satu. Terus yang kedua itu tes namanya range ambitus. Maksudnya untuk menentukan nih seseorang itu belongnya itu di apa, karena kita ada sopran, ada alto, ada tenor, ada bass gitu. Yang cowok-cowok tenor bass, yang cewek-cewek itu sopran alto, kan itu beda-beda gitu. Jadi itu dites masuknya ke yang mana gitu. Sama yang terakhir sama yang terakhir paling nyanyi bebas aja. Maksudnya kita pengen tahu dia tuh asiknya groove-nya tuh kemana sih gitu. Tapi biasanya ada pengelompokannya nggak sih? Ini khusus lagu musik jazz gitu, enggak ya? Kalau paduan suara emang kayak semuanya gabung bareng gitu ya? Kita diusahakan untuk, kita kan paduan suara bukan kayak kita kelompok-kelompokin ini suaranya cocok di mana, tapi kita lebih kayak kita ngikutin apa yang pengen dibentuk oleh seorang konduktor gitu. Kalau misalnya emang tahun ini nih, misalnya kayak contohnya tahun ini kita ingin membawakan lagu pop jazz, ya udah siapapun yang bisa atau enggak itu harus bisa gitu. Jadi kita harus sama-sama belajar gitu loh. Seperti itu. Jadi istilahnya bukan kita yang bukan konduktor yang degrading, tapi kita yang upgrading gitu. Ngomong-ngomong nih, kalau tadi kita udah ngedengar tahapan masuknya aja udah susah banget. Terus bicara tentang pengelompokannya, terus juga latihannya juga udah banyak banget. Sekarang ini mereka lagi prepare untuk Ring of Songs. Ring of Songs. Boleh diceritain nggak sih Ring of Songs itu apa? Dan ternyata ini udah nggak asing didengar di telinga kita. Boleh diceritain sedikit ya sih? Mungkin Ring of Songs itu semacam bisa kita bilang judul konser tahunan kita ya. Jadi emang setiap tahun kita ada konser tahunan, itu namanya Ring of Songs. Dan seperti tahun lalu itu kita udah Ring of Songs 1, Ring of Songs 2. Tapi yang kali ini kita akan sedikit rebranding. Jadi kita nyebutinnya Ring of Songs 2016. Jadi akan diakhiri oleh tahun konser tersebut. Dan mungkin kenapa kita pakai konsep Ring of Songs ini, karena kita memakai tema itu lagu-lagu yang kita bawakan di annual concert itu bisa dibilang lagu-lagu dari berbagai belahan dunia gitu. Jadi kita nggak cuma nyanyi lagu, misalnya lagu Perancis, tapi kita nyanyi lagu Perancis, lagu Spanyol, lagu Jerman. Mungkin kadang-kadang juga kita pernah bawain lagu Mandarin juga pernah gitu ya. Lagu Jepang, Korea, semuanya kita bawain gitu. Karena itulah kita membuat nama Ring of Songs. Jadi kayak dari berbagai belahan dunia gitu. Karena bicara tentang berbagai belahan dunia, Paramabira udah keliling dunia juga. Udah keliling dunia nih. Udah keliling dunia juga, udah ikut perlombaan di mana terakhir? Terakhir kita di Spanyol. Udah pernah memenangkan di mana? Ini aku lagi mau sombongin mereka. Udah pernah menang di mana aja? Tahun 2008 kita pernah menang di Spanyol juga. Terus tahun 2010 kita juga pernah menang di Praha. Ceko. Tahun 2012 waktu itu kita menang juga di Segisi Itali. Nah tahun 2014 kita jadi finalis di Spanyol. Grand Prix. Ayo nunggu apa lagi di Expo kali ini gabung di Paramabira. Bener banget. Nanti jangan lupa ya. Iya, boleh silakan audisi tahun ini juga bisa. Tapi kalau ngomongin Ring of Song ini, yang membedakan sama konsepnya tahun lalu apa? Ada yang membedakan? Kalau untuk yang tahun ini, kalau misalnya yang tahun-tahun kemarin itu 2 babak semuanya isinya itu tentang praising the Lord gitu loh. Maksudnya kayak bentuk puji-pujian, karena kebanyakan musik klasik itu kan awalnya dari musik-musik gerejawi gitu. Kalau yang tahun ini kita bagi juga jadi 2 babak sama, tapi babak pertama itu yang isinya tentang praising the Lord tadi. Yang kedua itu kita banyak bawain lagu-lagu Broadway lama gitu. Jadi pop jazz gitu arahnya. Jadi setiap tahun memang beda-beda sih. Ada berapa peserta sih ikut Ring of Song ini gitu? Yang tergabung dalam Ring of Song ini ada berapa pesertanya? Untuk yang aktif, yang untuk konser ini 60 lebih sih. 60 lebih? Kalau nggak salah 64. Dan akan membawakan 14 lagu. 14 lagu. Nah, ini tapi gue penasaran banget sih. Ini kan tadi kan bilang bawakan lagu dari berbagai belahan dunia. Ada kesulitan nggak sih? Itu kan bahasanya beda-beda gitu kan. Maksudnya gini, kalian kan ngatur nada gitu-gitu kan udah susah nih. Harus ngafalin lirik dan lafalnya harus bener-bener
bener gitu, nggak boleh salah. Nah itu kesulitan apa? Itu yang paling susah kita lagu Jerman itu di babak 1 itu pengucapannya aja susah, befohlen, dilatih berkali-kali itu lupa lagi karena emang sulit dan lagi kita harus benar nadanya. Jadi pengucapan plus nada harus benar. Jadi benar-benar lafalnya sama nadanya itu harus benar-benar ini ya. Jangankan bahasa yang kayak gitu, karena pelatih kita benar-benar take it seriously sih, maksudnya untuk pelafalan gitu. Setidaknya dia selalu bilang kalau kita bukan orang Jerman, kita harus bisa bicara seperti orang Jerman gitu. Jadi jangankan lagu-lagu Jerman, bahkan lagu Inggris pun itu ada dua, ada UK, ada American slang gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa nyesuaiin kayak little dan little. Dan little. Coba Trisna, coba. Jangan. Little. Itu apa? Berarti itu termasuk mana? Indonesia kayaknya. Kayak Indonesia banget ya. Folklore ya kayak folklore. Oke. Nah, dari 14 lagu yang nanti akan kalian bawakan. Nah, kurang lebih. Oke, kalau yang tadi kalian nyanyikan pas lagi di awal pas tadi kalian nyanyi itu akan masuk juga di dalam Ring of Songs ini atau enggak? Iya, kebetulan itu adalah salah satu lagu yang akan kita bawakan, itu komposernya dari Daniel Elder. Jadi lagu yang akan kita bawakan, lagu Daniel Elder yang kita bawakan di konsernya ada 3. Nah salah satunya tadi kita kasih tahu teasernya itu lagu Lullaby. Jadi lagu Lullaby, nah ntar ada beberapa lagu lagi. Dan mungkin ada salah satu juga sih yang unik di konser ini, kita akan membawakan lagu yang dikompos oleh konduktor kita sendiri. Jadi mungkin ini semacam pressure juga ya gimana caranya dimana kita harus menyanyikan lagu ciptaan dari konduktor kita sendiri dan harus bagus gitu. Ekspektasinya pasti tinggi banget gitu kan. Nah itu sih salah satu kesulitannya, challenge juga sih tantangannya. Ngomong-ngomong tentang konduktor ini siapa sih untuk Ring of Songs kali ini? Atau sama dengan yang latihan selama ini? Iya. Kalau di Paramabira, konduktor kita sama dengan pelatih kita, yaitu Rainier Revireno. Dia itu udah ikut masterclass banyak banget di mana-mana. Dia juga merupakan salah satu guru pengajar di Resonance. Baru-baru ini yang TRCC yang ada info tentang paduan suara anak lagi menang nih di mana. Nah itu dia adalah guru, dia adalah pengajar di sana dan dia adalah salah satu bariton terbaik di Asia Tenggara kayak gitu. Luar biasa. Kalau konduktornya bagus, hasilnya minimal tuh pasti setara. Karena mereka nyanyi. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dan kita akan menantang kalian. Nantangnya kalian harus ngajarin Margaret nyanyi sampai bagus. Jangan kemana-mana, tetap di Binus on Screen. Berat. Gimana? Binusian masih di Binus on Screen dan kita akan melihat ya kan Erikson sudah sampai mana, masaknya tadi udah gue tinggal kan. Ini tadi makaroninya udah selesai direbus. Oke, jadi pemirsa ini makaroninya sudah selesai direbus jadi seperti ini ya kan, udah selesai direbus selama tadi berapa menit, 8 menit ya benar ya, pas ya antara 8 menit sampai 10 menit direbus menjadi seperti ini. Ini udah hasil direbusnya, udah hasil direbus. Oke, nah tuh ini ada lap di sini. Nah, oke. Ini selanjutnya Erikson tadi udah potong-potong bawang bombaynya, bener kan? Bawang bombaynya, terus langsung ditumis di sini. Dan setelah menumis langsung dimasukin kornet ya? Kornet ya. Oke. Berapa lama sih kalau misalnya kayak gini? Paling sama sih. Bentar doang ya? 2-3 menitan. Oke. Udah wangi. Oke, berarti ini ditumis terus sama sama kornetnya ya. Habis itu nanti langsung masukin ininya apa gimana? Masukin sausnya dulu. Oh, langsung masukin sausnya dulu nanti ya. Oke, terus kejunya nanti langsung diparut di sininya juga atau buat nanti terakhirnya? Pas terakhir. Pas terakhirnya aja. Oke. Nah, kalau lu sendiri nih kesibukannya apa aja sih? Sekarang masih ada SP? Lagi kuliah SP? Enggak, lagi liburan aja. Iya. Oke, lagi liburan terus iseng-iseng masak gitu di kosan. Ngekos apa di rumah? Di US. Oh, di US. Oh, keren. Oh, ini lagi liburan ya, ke Indonesia tuh liburan? Iya. Oke, kebalik ya, orang mau liburan ke US, ini liburan. Oke. Terus? Biasa sehari-harinya emang suka masak ini? Enggak sih, biasa masak Indomie. Biasa masak Indomie. Jadi ini dapat ilham dari mana? Biasa masak mie instan, terus ini tiba-tiba ini dapat ilham dari mana? Ini baru belajar dari YouTube. Dari YouTube. Oke.
Dari YouTube langsung belajar, ini langsung dipraktekin di sini ya. Jadi kita nggak tahu nih nanti Margaret enak apa enggak, nggak tahu. Karena dia baru belajar dari YouTube katanya. Oke. Dikirain diajarin saudaranya atau kakaknya atau adiknya, enggak ya? Enggak dia. Punya kakak? Adik? Punya kakak. Berapa bersaudara, Erikson? 3 bersaudara. 3 bersaudara. Punya kakak. Kakaknya bisa masak juga? Nggak tahu sih. Enggak tahu juga ya. Bisa. Jadi antara tahu nggak tahu ditanya iya enggak gitu. Oke. Enggak, pertanyaannya lagi bantuin masak, lagi interogasi. Lagi interogasi. Set. Udah sini kita mau main game, kita mau nantangin Paramawira cepet. Kita mau nantangin Paramawira. Oke, gue tinggal dulu ya nanti. Ini gue bantuin lagi. Maafin Trisna ya, Erikson ya. Maafin dia memang suka kayak gitu orangnya. Ditanya berapa lama? 8. Hah? 8? Enggak, 10. Berapa banyak? Ya gitu lah. Biarin, nanti kalau makanan enak, udah ngeledekin gak boleh makan. Oh iya, bener. Biarin. Makanannya enak, boleh lah cobain nanti. Oke. Dan kita saatnya masuk ke segmen yang ketiga. Kita akan bermain games bersama anak-anak Paramawira. Katanya bukan main games tadi, katanya mau nantangin. Oh iya, mau nantangin mereka. Seberapa tahu sih pengetahuan mereka Dia tentang udah musik? meninggi merendah sekarang. Biarin suka kayak gitu. Oke, silakan. Oke, jadi peraturannya teman-teman udah siap? Siap. Wirfan, Stephanie udah siap? Siap ya? Siap nggak siap harus siap. Nanti gini, kita akan membacakan lirik sebuah lagu Dalam bahasa Indonesia. dalam bahasa Indonesia. Ini nggak boleh, ini kan nanti ketahuan. Oh iya betul. Gitu. Nggak boleh. Maafin. Gini aja. Host baru. Oke, nanti kita akan baca, ini kan sebenarnya lagunya bahasa Inggris semua nih. Tapi kita akan bacakan liriknya lirik Baca Indonesia, artinya. Gimana sih? Nih gini. Translate. Nih, kayak sudah gini. Nah, benar sekali. Pinter. Terus nanti selain apa harus udah translate, terus harus langsung tebak nama penyanyinya sama judul lagunya. Oke. Gampang lah Siap ya. ya, gampang lah ya. Oke, yang pertama Trisna, Yang silakan. pertama baca, silakan. Oke, Trisna gue dulu. ya. Oke, yang pertama. Halo, bisakah kau dengar aku? Harus ngebel ya? Bentar, gue baca dulu apa kelar. Aku di California bermimpi tentang siapa kita dulu. Saat kita masih muda dan bebas, aku sudah lupa bagaimana rasanya sebelum dunia jatuh di kaki kita. Itu kurang lebih translatannya seperti itu. Oke. Udah? Boleh? Udah. Mau jawab? Siapa yang mau jawab? Irfan. Gini. Kalian mending barengan deh jawabnya barengnya. Oke. Penyanyinya. Nama penyanyi dulu. Iya, baru Baru lagu judul ya. ya. Oke. Oke, 1, Pakai nada boleh nggak? Boleh. Jawabnya pakai nada ya. Oke. Nama penyanyi dulu kan? Iya. 3, 2, 1 jawabannya. Oke, tapi kalian bisa nyanyiinnya nggak? Bisa. Coba nyanyi. Silakan Adel. Coba Adel nyanyiin dulu, Binus. nyanyiin dulu. Oke, Bener apa enggak nggak ya. tahu. Bener. Tapi nggak tahu bener apa enggak, makanya nyanyiin dulu. Oh, gitu. Dalam bahasa Indonesia. Enggak, apa yang bisa aja. Hello, it's me. I'm in California dreaming about who we used to be. Apa? Kata-katanya? Dilanjutkan boleh? Boleh. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Oke, Apa jawabannya? jawabannya adalah Yes. Gila, kalian pintar banget ya bahasa Inggrisnya. Hebat loh, mereka bisa tahu loh. Oke. Oke, lanjut ke Nomor yang dua. kedua. Gua juga yang baca? Boleh, Oke. Trisna ini kan itu dulu pernah menang baca lomba puisi kan? Lomba Ya, baca puisi. zaman TK. Musikalisasi puisi. Oke, yang kedua. Jadi, aku akan mencintaimu seolah aku akan kehilanganmu. Oh. Aku akan mendekapmu seolah aku berkata selamat tinggal. Selamanya akan tetap begitu, aku tidak bisa mengabaikanmu begitu saja. Karena kita tidak akan pernah kapan kita kehabisan waktu. Jadi, aku akan mencintaimu seolah aku akan kehilangan. Oke, jawabannya. Barengan ya? Tiga. Pakai nada lagi kayak tadi. Penyanyinya dulu yang perempuan dulu ya. Oke. Mereka berunding. Biarin. Oke, siap ya? Siap. 3, 2, 1. Meghan Trainor fit John Legend. Like I'm gonna lose you. Nyanyiin. 3, 2, 1. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Gokil. Weh, itu tapi
Kita lihat ya jawabannya benar apa enggak. Nggak tahu. Kita lihat jawabannya adalah Sekarang gantian Trisna nyanyiin versi Indonesianya. Gak bisa dong. Oke. Oke, yang ketiga baca. Trisna aja deh, Trisna menjiwai banget. Oke, soal yang ketiga ini gampang sih kayaknya. Saat hari esok tiba, dan meskipun jalannya panjang, aku menatap langit. Dan dalam gelap, aku temukan harapan hilang yang tidak akan kuterbangkan. Dan aku bernyanyi bersama. Aku bernyanyi bersama, dan aku bernyanyi bersama. Jawabannya? Apa ya? Susah banget ya ini. Pertanyaannya ya kali ini. Oke, jawabannya udah tahu? Udah. Oke, 3, 2, 1, jawabannya? Jessie J Flashlight. Oke, nyanyiin. Silakan. Langsung ditunjuk. Langsung ditunjuk. When tomorrow comes, I'll be on my own, feeling frightened of the things that I don't know. When tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes. Keren banget. Gila gak sih? Gila gak Pengen sih? bisa. Gimana? Ya pengen bisa. Oke, kita lihat jawabannya adalah bener nggak nih ya? Jessie J Flashlight. Bener lagi. Udah 3 soal dan 3-3-nya bener ya. Oke. Pertanyaan nomor 4. Banyak amat. Ada 6. 10, 20 lah. Oke. Pertanyaan nomor 4. Kita masih sama-sama muda saat pertama ku melihatmu. Ku pejamkan mata dan kilas balik dimulai. Aku berdiri di sana di sebuah balkon saat musim panas. Oh, tau gue. Oke? Oh iya. Oke? Siap ya? Kayaknya ya. Coba deh. Oke ya. Oke ya. 3, 2, 1. Jawabannya? Taylor Swift Love Story. Coba nyanyiin. Ting 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 ting. Teteh. Ting 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 ting. Romeo, take me to somewhere we can be alone. Itu ya tadi awalnya. We were both young when I first saw you. I closed my eyes and the first black stars were standing there. Oke, sip. Keren banget suaranya. Oh my God. Oke, kita lihat ya. Atau enggak? Tapi nggak tahu bener apa enggak. Jawabannya adalah Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan kelima nih. Nah, yang kelima. Sesuatu tentangmu membuatku seperti seorang wanita yang berbahaya. Sesuatu tentangmu. Membuatku ingin lakukan hal-hal yang seharusnya tidak kulakukan. Sesuatu tentang. Dilihat something. Sesuatu tentang something. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih ya. Jawabannya harus benar nih ya. Oke. Jawabannya adalah 3, 2, 1. Ariana Grande, Dangerous Woman. Oke, kita lihat dulu. Nyanyiin dulu. Silakan Ella. Silakan, kita tidak tahu sebenarnya. Hanya dia yang tahu. Oke. Something about you makes me feel like a dangerous woman. Gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Jawabannya benar apa enggak nih? Jawabannya adalah Emang ya? Selamat, 5 dari 5 terjawab. Dan hadiahnya adalah Trisna bakal mengisi di konser kalian. Oke, bisa. Oke, berarti kita terbukti ya, maksudnya musikalitas mereka Betul. benar-benar tahu, pengetahuan mereka tentang musik pun tahu, jadi nggak cuma nada, pengetahuan musik pun tahu. Itu tadi kita masih kasih yang gampang. Kita yang nggak apa-apa. Berarti kita akan berbincang-bincang dan akan menantang lagi apa tantangannya. Kita lihat setelah tonton berikut ini tetap di Venus Sunscreen. Halo Venusian, sekarang kita udah ada di Dapur Santap Sore, masih bersama dengan Erikson dan juga Trisna yang dari tadi gangguin Erikson. Hah? Nggak ganggu, malah bantuin kan? Gue bantuin lu kan? Itu kan nanya bantuin dia. Gitu. Gue bantuin lu kan tadi. Oke gitu, oke. Oke Erikson udah nyampe mana nih? Ini udah hampir selesai sih, tinggal masukin makaroninya doang. Oh, lu datang udah mau selesai Garet. Tadi Ketahuan aja. kan, mukanya ketahuan. Oke. Aku ambilin piringnya. Oke. Udah tahu piringnya. Udah. Oh ini apa? Abis ini barutin ini apa namanya? Keju. Oh tuh kan ada kerjaan kan. Daripada kerjaan. dari tadi datang cuma nanya-nanya. Ini disuruh begitu? Oke. Oke. Itu semuanya. Oke.
ya semuanya aja biar nggak terlalu itu. Tapi untuk sausnya ini emang dia instan atau emang kita kasih bumbu lagi, dikasih bumbu lagi? Ini instan. Oh emang instan ya. Jadi maksudnya kita nggak perlu tambahin bumbu lagi apa-apa kan? Nggak usah. Nih jadi orang tanya Reksan beruntung banget loh. Wah ini. Yang apa? Jadi orang tanya Reksan beruntung banget. Iya beruntung banget. Kakaknya aja pasti beruntung banget ya. Kabar bisa dimasakin ya. Ada. Tapi kalau misalnya buat Benusnya yang di rumah yang pengen masak, pengen lagi ngerasain rasa-rasa bolognese kayak gitu, itu bisa diganti dengan spaghetti ya. Bisa diganti dengan fettuccine dengan yang lainnya sesuai dengan keinginan. Ini soto emang Oh iya. iya benar. Betul kan betul. Tuh. Ini boleh dibantu? Iya boleh. Akhirnya gitu ya kan ada dia ngomong juga iya. Iya lagi dia juga ngomong iya betul. Akhirnya Iya ngomong bener. juga loh. Enggak iya Sulit. bener gitu jawabannya. Sekarang soalnya Ini nih mahal. kelihatan nih kalau ini Binusnya nih ya kalau nggak pernah ke dapur kayak gini tuh kan Ih, foto-foto dia. copot-copot kan ya, kayak gini nih kelihatan nih emang nggak pernah masuk dapur nih emang nih. Biarin aja deh. Oh terus? Ada aja yang dikomentarin. Iya. Cukup gak? Nih, sarung tangan dulu nih, ini ada Cukup sarung nggak? tangan. Belum lah, banyak dong. Masa segini? Masa cuma segini? Nih, Gareth pakai ini dulu toh, cuma segini. Iya tadi aku itu udah mau berdarah malah. Ketahuan gak pernah masuk dapur. Ya kan tadi kan gue bilang gak pernah masuk dapur nih emang sama Gareth nih. Ketahuan. Udah belum? Nih, taruh di sini. Oke. Ini terusnya nih gak bantuin. So. Ya udah makanya. Ini lo sambil parut ini nih. Nih. Panas. Oke. Terus Berarti sebenarnya kalau udah numis bawang bombaynya, terus tadi juga langsung masukin kornetnya, diaduk. Oke. Terus minyaknya, oke. Nih, sini dong, pindah ke sini, sebelah sini. Nah, biar kelihatan keren. Nah, jadi tadi udah numis bawang bombaynya, terus disatuin sama kornetnya, diaduk, ya kan? Terus dikasih apa namanya? Sausnya jadiin satu, terus baru nanti masukin ininya ya? Iya, makaroni. Makaroninya, oke. Iya, Udah nih. udah. Terus di atasnya taburin gitu. Udah. Iya, taburin dah. Yang bagus ya. Ya, yang bagus ya. Yang bagus ya, Bener, akhirnya. bagus kok. Nggak apa itu bagus loh pernyataannya. Yang bagus ya gitu. Sama. Oke. Daripada gangguin aku terus, mendingan itu. Oke. Biar agak keren dikit. Oh, biar agak keren dikit. Oke. Oke. Wih, aku siapin air dulu. Jadi kita akan coba dan Margaret boleh? Oke. Ini apa? Nah, oke, ayo kita langsung aja bawa Margaret. Gimana ya? Oke, nah ini dia udah jadi. Yeay. Oke, udah maksudnya ya. Udah ya. Ini Nih, ditunggu dari ini dia awal nih. segmen padahal ya. Oke, gua ambilin sendoknya dulu bentar. Nah, ini dia. Terima kasih. Makasih masnya. Terima Mas. Oke, boleh loh. Nih, nanti Beneran boleh dimakan? boleh banget. Bukan properti kok, bukan properti. Tenang. Oke, tunggu ya. Nah, nanti ini dia masakan namanya, hasil Erikson? dari Thank you. Erikson apa nama masakannya? Makaroni bolognese. Makaroni bolognese. Ala Erikson. Ala jangan Erikson. lupa. Waduh, udah wangi banget. Oke. Sip. Nah, ini dia minumnya nih. Biar berwarna. Makasih. Ya, sama-sama, Mbak. Ada yang bisa dibantu lagi? Kurang 2 ya Mas ya? Oh iya, oke. Ada lagi yang bisa dibantu? Itu dulu Oke. aja. Guraminya belum keluar ya, guraminya. Belum keluar ya, oke. Oke, siap. Nah, kalian udah boleh mencobanya. Silakan dicoba dulu. Oke, Oke. langsung dari sini. Biar kebersamaan. Oke, nah Erikson udah deg-degan nih, enak apa enggak nih, enak apa enggak nih? Tapi kalau ngomong-ngomong ngasih tentang Ring of Songs-nya nih, sampai sekarang penjualan tiketnya gimana? Lancar gak? Gak ada yang mau jawab karena sih konsentrasi sama Kalau aja karena fokus sama makanannya Margaret, mereka cuma fokus sama makanannya. Oke, kalau sampai sekarang sih kita udah H-3 juga yang konser tour di Jakarta itu. Kabar terakhir yang kita dapat itu kan kita ada 3 kelas tuh, silver, gold sama platinum. Silver 100, gold 150, platinum 200, dan yang untuk 100 silver itu udah waiting list. Jadi mungkin udah habis, jadi mungkin lagi nunggu nih yang kalau misalnya booking nggak jadi dia baru bisa ngambil. Terus kalau misalnya gold itu kayaknya udah sisa sekitar 10 tiket. Nah yang untuk platinum itu sendiri udah sisa sekitar 20 tiket.
dari 400 tiket ya, sekitar 400 lebih, tiket yang dijual. 438 kurang lebih. Wow. Dan itu kalau yang di Jakarta, gimana kalau yang di Semarang? Kalau yang di Semarang kebetulan kita juga untuk yang Ring of Songs tahun ini kita konsernya nggak cuma di Jakarta, kita juga kolaborasi di Semarang itu sama Paduan Suara Mahasiswa Undip, di mana kita akan konser tanggal 14 Agustus seminggu setelah kita di Jakarta. Itu tiketnya ada 2 kelas 75 dengan 100 ya. 100 itu kalau nggak salah sekarang udah terjual sekitar 150 sampai 200 tiket. Menariknya karena konser kita tahun ini kita kolaborasi dengan Undip sama ada satu namanya Karangturi Choir gitu. Jadi ini juga salah satu bentuk ajang kolaborasi persahabatan lah antar choir di Indonesia kayak gitu sih. Oke. Nah, coba kalian cicipi dulu masakan dari Erikson ini. Oke, gimana rasanya? Enak-enak. Enak ya? Oke, berhasil berarti lo tos dulu dong. Mungkin ada yang mau coba? Kesannya nggak enak kayak gitu ya. Enak kok, Oke, enak. nah untuk kita sambil ngobrol-ngobrol ya, ambil makan nggak apa-apa santai aja. Nah, untuk Ring of Song ini, kalian kan sebenarnya juga tadi kita udah bahas tentang bahasa kan susah banget. Kalian perlu banyak belajar pelafalannya, ya kan? Bahkan meaningnya kalian harus udah tahu juga mungkin ya kan? Karena untuk bisa menjual. Nah, untuk latihannya sendiri berapa lama sih? Dan untuk pengenalan lagunya, karena kan kalian juga asing kan ngedenger lagunya baru tahu gitu. Nah, berapa lama kalian butuhkan? Mungkin yang baru masuk bisa jelasin betapa tekanannya gitu ya untuk latihan pressure-nya. Berapa lama waktu Kita yang kan dibutuhkan? ada 14 lagu kan, nah itu dicicil pelan-pelan dikasih lagunya, nggak langsung brek ini 14 kita konser, nggak gitu. Jadi pertama-pertama dari bulan Desember 2015, ya itu udah mulai dikasih ini satu lagu pelajari gitu kan, udah mantep, dikasih lagi lagu yang baru, hingga akhirnya kita berhasil berhasil nyanyi 14 lagu gitu. Dari bulan Desember 2015 sampai bulan ini udah masuk Agustus ya. Agustus 2016. bulan persiapan untuk 7 Ring bulan of penuh. Song. Dan itu awal-awal kita cuma latihan rutin Senin Selasa jam 7 sampai jam 9, tapi sekarang kita mulai intensif Senin, Selasa, Kamis, Jumat jam 7 sampai setengah 10 malam. Nah, itu kan berkaitan dengan suara nih. Ada pantangan nggak sih untuk nggak boleh makan ini untuk Nggak boleh makan suara ini. Ayo lo. Terus kita makan sih. Oke, ada pantangan nggak sih untuk ini sendiri? Kalau misalnya sih sebenarnya kita nggak ada pantangan sendiri, cuman kayak kita lebih kayak ke pribadi aja sih. Kalau misalnya kayak saya pernah juga lihat tuh beberapa mungkin penyanyi Indonesia, mungkin penyanyi profesional ya, masing-masing itu punya keterbatasannya sendiri. Terkadang mungkin ada orang yang kalau misalnya kalau misalnya makan gorengan pedes-pedes tuh malah bikin berminyak, suara habis. Tapi beberapa orang ada yang justru kalau makan itu suara makin bagus gitu. Jadi mungkin itu sih lebih ke personal sih, jadi beda-beda. Tapi kalau misalnya kayak dari saya sendiri pribadi, kalau misalnya ada konser gini ya, saya menghindari makan makanan goreng, misalnya minum-minuman dingin itu dikurangin gitu. Kalau biasanya sih kalau pantangan nggak ada, yang lebih banyak tuh kayak anjuran, mendingan makan ini nih biar makin gitu. Sebenarnya sih kalau dari pelatih kita selalu bilang lakukan apapun sesuai dengan kewajaran kalian, jangan lakukan sesuatu yang di luar kebiasaan gitu. Kalau memang biasanya dia teriak-teriak dan dia fine ya udah silahkan gitu. Jadi bukan itu dibatas-batasi gitu, tapi jangan lakukan sesuatu di luar kebiasaan gitu sih. Nah, kalau ngomong nyanyi nih, Erikson yang tadi masak buat kita bisa nyanyi nggak sih kan? Erikson bisa nyanyi nggak? Enggak. Wow, Bisa kalau di kamar mandi. bisa kalau di kamar mandi. Berarti bagus suaranya. Boleh nyanyi dulu nggak? Oh, enggak bisa. Atau mungkin dibawa ke kamar mandi dulu baru dia bisa nyanyi. Nah, untuk pembagian suaranya sendiri, kalau Irfan pembagian suaranya Saya tenor. tenor. Kalau kamu? Aku alto 2. Alto 2. Wow. Sopran. Nah, untuk konser Ring Of Song. Ring of Song ini sendiri, itu pembagiannya ada suaranya apa aja? Sopran 1-2, Sopran alto 1-2, 1-2, tenor 1-2, bass 1-2, jadi ada 8. 8. Wow. Oke, sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, ada nggak bisa dari perwakilan dari salah satu rekan kasih tahu ke teman-teman kenapa harus datang ke Ring of Songs? Yuk, silakan. Oke, saya aja ya. Mungkin bagi teman-teman di sana yang mungkin pengen tahu nih tentang musik gitu. Kalau misalnya pengen tahu musik itu selain musik-musik pop, selain musik-musik yang kalian dengar bisa di TV atau radio, mungkin kalian pengen tahu sesuatu yang baru, mungkin ya kita merekomendasi kalian untuk nonton ke konser kita Ring of Songs 2016. Itu tanggal 7 Agustus di Pusat Perfilman Usmar Ismail. Konsernya tanggal 7.30, ada
kelas tiket, silver, gold, platinum, 100, 150, 200. Dan kalau misalnya mau pesan itu bisa langsung ke 081212. Ada di bawah sini nggak Iya, ada? di bawah sini nggak ada ya. 081212 624 247. Dan ya kita berharap sih, kita selalu berharap kalau misalnya konser kita ini bisa menginspirasi kalian semua mengenai musik gitu. Biar kalian juga wawasan musik masyarakat Indonesia terutama, karena masyarakat Indonesia ini belum cukup aware dengan musik klasik, musik paduan suara gitu. Jadi ini adalah salah satu gerakan kita untuk menggerakkan masyarakat Indonesia agar mereka lebih mengenal musik klasik dan paduan suara. Dan ini terbuka untuk umum ya, nggak cuma Iya, di Indonesia. terbuka untuk umum. Semua Jadi usia. buat teman-teman dimanapun kalian berada, datang aja ke Ring of Songs tanggal 7 Agustus ya. Ya, dan tanggal 14 di Semarang. Kalau misalnya ada yang di Semarang nih, atau misalnya ada dari Jakarta nih, udah habis nih tiketnya nonton Jakarta, langsung terbang aja ke Semarang. Atau Venusian yang ada di Malang gitu. Iya, ada di Malang. Kalau kita dapatnya tiketnya yang mana? Saya sama Margaret dapat tiketnya. Tiketnya VIP tapi nontonnya di belakang panggung. Nggak, gimana Backstage VIP ya? di belakang panggung? Dengan sayup-sayup Oh, doang. jadi meet and greet langsung sama Oh, mereka. iya. Iya kan, bener kan? Iya dong. Bisa. Oke. Oke, teman-teman, itu dia tadi sedikit pengenalan kita mengenai Ring of Songs dan ajakan buat teman-teman yang pengen melihat salah satu ajang pertunjukan musik yang tentunya berkelas dari Paramawira, yaitu Ring of Songs. Dan kita harus mengakhiri sama hari ini, Perjumpaan Tris. kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih dulu buat Erikson yang Erikson, sudah enak masak banget, enak Erikson. ternyata meskipun baru Setelah ini pertama kali kita ya, nyoba. ya kan? Terima kasih juga buat buat teman-teman Paramawira. Paramawira. Sukses buat acaranya. Terima kasih untuk seluruh yang bertugas. Akhir kata, gue Margaret Angelina. Gue Tista Prandawa dan juga ada Erikson dan Paramawira di sini. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Dadah. Dadah. Silakan teman-teman dilanjutin makannya.